Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Arbadia dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi pada video sebelumnya mengenai metode penelitian. Materi selanjutnya adalah skala pengukuran. Dalam skala pengukuran terdapat data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama ada data nominal, yaitu nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Nah, ini dipakai untuk menghitung yaitu banyaknya pria atau wanita, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Yang kedua, ada data ordinal atau ordinal, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lainnya. Contohnya seperti ranking prestasi belajar, nilai ranking 1 sama dengan 1000, 2 sama dengan 980, dan 3 sama dengan 970. Nah, jarak antara ranking ini berbeda. Yang ketiga ada data interval, yaitu data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol absolut atau mutlak. Contohnya seperti data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Yang keempat ada data rasio, yaitu data yang bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat jarak sehingga bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Contohnya, suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya ada sumber data, yaitu pengumpulan data bisa dilakukan melalui wawancara atau angket, populasi, sampel, dan observasi. Nah, selain itu ada data panel nih. Data panel itu dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Contohnya seperti data earning per share perusahaan yang terdaftar di BIA tahun 2000 sampai 2014. Dengan data panel, jumlah pengamatan menjadi sangat banyak. Bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks. Nah, maka diperlukan teknik tersendiri, misalnya alat statistiknya dengan model regresi data panel. Selanjutnya ada data outlier. Data outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal ataupun variabel kombinasi. Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standarized atau yang biasa disebut z-score, yang memiliki nilai mean atau rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Selanjutnya ada rancangan penelitian atau research design, merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif, meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Terdapat jenis-jenis variabel. Yang pertama ada variabel dependent, yaitu variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen.
Yang kedua ada variabel independen, yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Yang ketiga ada variabel moderasi, yaitu variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat ada variabel intervening, merupakan variabel antara atau mediating. Fungsi dari variabel intervening ini yaitu untuk mediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kelima ada variabel kontrol, didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Nah, fungsi dari variabel kontrol ini untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Selanjutnya ada variabel dummy, yaitu variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, agama, dan periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberikan kode 0 atau yang disebut dengan exclude group atau 1 yang disebut dengan include group. Nah, apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka alat statistiknya regresi panel. Namun, jika variabelnya dependen, maka alat statistiknya adalah regresi logistik. Saya rasa cukup materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Insya Allah di next video akan saya lanjutkan lagi materi mengenai metode penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.